Selamat datang di Bola Jimbul. Man City kalahkan The Blues Chelsea. Mbappe cetak hat-trick pertama di La Liga. Chelsea MU siap bertukar pemain. Douglas Luiz kembali masuk radar City. Milan incar striker Meksiko. Hasil pertandingan Liga Top Eropa pada Sabtu malam dimulai dari pimpinan klasemen Liga Inggris Liverpool yang berhasil mengalahkan Ipswich Town dengan skor 4-1. 4 gol tuan rumah dicetak oleh Dominik Szoboszlai pada menit 11, Mo Salah menit 35, serta Breszko Gakpo di menit 44 dan 65. Dengan hasil ini, Liverpool masih berada di peringkat pertama klasemen dengan 53 poin. Runner-up klasemen Liga Inggris sementara, Arsenal berhasil mengalahkan tuan rumah Wolves dengan skor 0-1. Gol dari The Gunners dicetak oleh Riccardo Calafiori pada menit ke-74. Dengan hasil ini, tim asuhan Mikel Arteta itu masih berada di peringkat 2 klasemen dengan 47 poin. Super Big Match antara Manchester City versus Chelsea berhasil dimenangkan oleh City dengan skor 3-1. Chelsea sempat unggul lebih dahulu lewat Noni Madueke di menit ketiga, sebelum The Citizen membalas 3 gol melalui Joško Gvardiol menit 42, Erling Haaland menit 68, dan Phil Foden menit 87. Dengan hasil ini, City naik ke peringkat 4 klasemen dengan 41 poin, sedangkan Chelsea harus turun ke posisi ke-6 dengan 40 poin. Terbang ke La Liga Spanyol, Atletico Madrid harus puas bermain imbang 1-1 atas tamunya Villarreal. Gol dari tuan rumah dicetak oleh Samuel Lino pada menit ke-58, usai tim tamu unggul lebih dahulu lewat Gerard Moreno di menit 29. Dengan hasil ini, Los Rojiblancos masih berada di peringkat 2 klasemen dengan 45 poin. Sementara pimpinan klasemen La Liga Real Madrid berhasil mengalahkan tuan rumah Real Valladolid dengan skor 0-3. 3 gol dari El Real diborong oleh Kylian Mbappe pada menit ke-30, 57, dan 90+1. Dengan hasil ini, Los Blancos masih berada di peringkat pertama klasemen dengan 49 poin. Bergeser ke Italia, duel big match juga tersaji antara Napoli, yang berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 2-1. Pemain anyar Juve, Kolo Muani, sukses mencetak gol di laga debutnya pada menit 43, sebelum tuan rumah membalas 2 gol lewat Sambo Aguisa pada menit ke-57 dan Romelu Lukaku di menit 69. Dengan hasil ini, Il Partinope masih menghuni kapolista klasemen Serie A dengan 53 poin, sedangkan Juve masih berada di posisi 5 dengan 37 poin. Beralih ke Bundesliga Jerman, Dortmund gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang Werder Bremen dengan skor 2-2. Gol dari tuan rumah dicetak oleh Serhou Guirassy pada menit ke-28 dan own goal dari Friedel menit 51, sebelum akhirnya tim tamu membalas lewat Bittencourt menit 64 dan Dux di menit 72. Dengan hasil ini, Dortmund masih terjerembab di posisi 11 klasemen Bundesliga dengan 26 poin. Sedangkan tim Hollywood Bayern Munich berhasil mengalahkan tuan rumah Freiburg dengan skor 1-2. Gol dari tim tamu dicetak oleh Harry Kane pada menit 15 dan Kim Min-jae di menit 54. Tuan rumah hanya mampu membalas 1 gol lewat Ginter di menit 68. Dengan hasil ini, Bayern masih kokoh di puncak klasemen dengan 48 poin. Sedangkan pesaing juara Bundesliga, Bayer Leverkusen, justru ditahan imbang oleh RB Leipzig dengan skor 2-2. Gol dari tim tamu dicetak oleh Patrick Schick pada menit 18 dan Alex Garcia di menit 36. Sedangkan 2 gol balasan tuan rumah dicetak oleh David Raum di menit 41 dan own goal dari Edmond Tapsoba di menit 84. Dengan hasil ini, tim asuhan Xabi Alonso masih duduk di posisi kedua klasemen dengan 42 poin. Di Prancis, Paris Saint-Germain harus puas bermain 1-1 atas tamunya Reims.
Ousmane Dembélé membuka skor di menit 47 sebelum dibalas oleh Nakamura di menit 56. Kendati demikian, PSG masih kokoh di puncak klasemen dengan 47 poin. Beralih ke kabar transfer pemain, Chelsea dan Manchester United sedang mempertimbangkan kesepakatan pertukaran pemain antara Alejandro Garnacho dan Christopher Nkunku menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport Jerman. Bukan rahasia lagi bahwa Chelsea sedang mencari kekuatan di sektor penyerangan terutama sayap. Sebelumnya telah diberitakan bahwa The Blues tertarik untuk mendatangkan Garnacho dari MU. Namun, tawaran Chelsea nampaknya tak mampu menyamai nilai yang diminta oleh manajemen Red Devil sebesar 60 juta pound. Kini, tim London Biru sedang mempertimbangkan untuk mencoba pendekatan berbeda untuk menggait Garnacho. Plettenberg dari Sky Sport Jerman dan Rob Dawson dari ESPN telah melaporkan bahwa Chelsea dan United sedang mempertimbangkan kesepakatan pertukaran antara Garnacho dan Christopher Nkunku. Sebelumnya Nkunku merupakan pemain yang diproyeksikan untuk ditukar dengan Mathys Tel dari Bayern Munich. Namun, Mathys Tel telah memberitahu manajemen Bayern bahwa ia meminta untuk bertahan di Jerman. Akibatnya, kesepakatan itu pun mandat dan tak berlanjut. Sementara Garnacho menjadi pemain yang diincar oleh Napoli untuk menggantikan Kvaratskhelia. Namun lagi-lagi, harga yang diminta MU membuat Il Partinopekini berpaling kepada Karim Adeyemi dari Dortmund. Menurut Fabrizio Romano, manajemen Manchester United dilaporkan telah memasukkan nama Alvaro Fernandes Carreras sebagai opsi cadangan jika mereka gagal mendapatkan Patrick Dorgu. Carreras sebenarnya bukan nama yang asing bagi MU. Ia dulunya adalah mantan punggawa Man United U23 sejak tahun 2020, yang kemudian dipinjamkan ke Benfica pada Januari 2024, dan ditebus permanen 6 bulan setelahnya. Bek kiri berusia 21 tahun itu kemudian membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Benfica, setelah tampil 30 kali di semua kompetisi musim ini, dan menyumbang 3 gol serta 4 assist. Menurut media Spanyol Sport, Barcelona disebut-sebut sebagai tim yang juga menginginkan Carreras. Benfica tahu mereka memiliki berlian di tangan mereka dan langsung memberinya bandrol harga besar sebesar 50 juta euro kepada pria Spanyol itu. Namun, Red Devil dianggap lebih unggul ketimbang tim Katalan, karena mereka memiliki klausul pembelian kembali sebesar 20 juta euro di dalam kesepakatannya dulu. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Manchester City kembali mengincar Douglas Luiz, yang kurang mendapatkan tempat utama di tim asuhan Thiago Motta. Give Me Sport melaporkan bahwa, selain Andrea Cambiaso, Manchester City juga tertarik untuk merekrut Douglas Luiz bulan Januari ini. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa City telah menanyakan tentang kemungkinan perekrutan Luiz dengan status pinjaman kepada Juventus. Namun, raksasa Serie A tersebut dikabarkan menginginkan biaya pinjaman yang cukup besar atau kewajiban penebusan permanen dari City. Tambahan pemain seperti Douglas Luiz tentu akan memberikan energi baru bagi lini tengah The Citizen, yang nampak kurang maksimal usai kehilangan Rodri yang cedera. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi ingin Nerazzurri merekrut bek Bologna, Sam Beukema, pada musim panas mendatang. Hal ini dilansir dari surat kabar Italia Tuttosport. Mereka melaporkan bahwa pelatih Nerazzurri telah memutuskan pemain berusia 26 tahun itu sebagai pelengkap ideal di lini pertahanan. Salah satu area yang mana Inter pasti akan mendatangkan pemain besar musim panas mendatang adalah pada lini pertahanan, di mana Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi akan berusia 33 dan 37 tahun pada bulan depan. Oleh karena itu, bek dengan kualitas bermain di formasi 3 bek menjadi prioritas bagi Inter. Juara bertahan Italia itu telah memantau sejumlah kandidat untuk didatangkan kelak. Di antaranya adalah 2 bek Bologna, Sam Beukema dan John Lukumi. Namun, Beukema lah yang secara khusus meyakinkan Inzaghi. Pelatih Inter itu telah mengindikasikan kepada manajemen klub bahwa dia ingin pemain asal Belanda itu datang pada musim panas mendatang.
Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan, raksasa Italia AC Milan sedang mempertimbangkan tawaran resmi untuk striker Feyenoord Rotterdam Santiago Gimenez. Sebelumnya telah diketahui bahwa manajemen Rossoneri berniat untuk memberikan tambahan penyerang baru di skuad Sergio Conceição. Dan, striker tim nasional Meksiko itu telah muncul sebagai target utama bagi manajemen klub merah hitam. Gimenez sendiri telah mencetak 15 gol dalam 18 penampilan musim ini bersama Feyenoord, termasuk 4 gol dalam 4 pertandingan di Liga Champions. Striker berusia 23 tahun itu juga terbuka untuk bergabung dengan Rossoneri bulan ini, dan menurut La Gazzetta dello Sport, ia baru-baru saja mengikuti akun Instagram AC Milan beberapa waktu lalu. Surat kabar asal Italia itu juga menambahkan, bahwa Milan setidaknya harus menyiapkan dana sebesar 30 juta euro untuk mengontrak Gimenez bulan ini. Dilansir dari jurnalis transfer Jerman Florian Plettenberg, gelandang Hoffenheim Tom Bischoff telah setuju untuk bergabung dengan Bayern Munich dengan status bebas transfer. Sebelumnya telah dilaporkan bahwa pemain berusia 19 tahun itu menarik perhatian sejumlah klub Bundesliga, karena kontraknya akan berakhir pada akhir musim. Namun, meskipun Eintracht Frankfurt awalnya memimpin persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, Bischoff telah memilih untuk bergabung dengan The Bavarian di musim panas nanti. Diketahui, Vincent Kompany dan Max Eberl telah menjadi kunci dalam mendapatkan tanda tangan sang gelandang. Ia diproyeksikan menggantikan Leon Goretzka yang akan menginjak usia 30 tahun bulan depan. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!